Dalam hal ini, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya merupakan lapisan masyarakat yang menghadapi tantangan sosial ekonomi yang semakin meningkat. Karena COVID ini juga tidak hanya menyerang kesehatan, tapi juga sendi-sendi kehidupan seperti ekonomi dan juga relasi sosial. Hal mana perempuan dan anak perempuan menjadi pihak yang paling mengalami ketidaksetaraan. Nah, sebagaimana saya tadi sebutkan bahwa krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi serta sosial yang disebabkan oleh COVID-19 ini telah mengalihkan interaksi masyarakat menjadi lebih banyak ke ranah digital. Dan transisi ini dianggap sebagai kunci ketahanan global, termasuk di kawasan Eropa. Hal ini juga ditawarkan oleh teman-teman Uni Eropa, dan juga di Indonesia. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia berupaya untuk mengeksplorasi hubungan antara informasi dan teknologi digital sebagai kontribusi untuk solusi-solusi tadi terkait masalah dan tantangan sosial ekonomi yang timbul dari pandemi. Oleh karena itu, delegasi Uni Eropa mendukung pengembangan kegiatan sosial digital ini sebagai sebuah platform strategis untuk mendorong keterlibatan anak muda Indonesia agar dapat berpartisipasi dengan menggunakan pendekatan kreatif dan inovatif dalam penanganan isu-isu sosial dan hak asasi manusia yang tadi dialami oleh perempuan, anak-anak, orang tua, dan juga kelompok rentan lainnya melalui teknologi berbasis digital. Jadi singkatnya apa sih sosial digital ini? Banyak banget nih kayaknya informasinya. Singkatnya, sosial digital ini kita adakan menjadi sebuah platform hackathon. Nah, hackathon ini apa sih? Nanti mungkin Mas Rama bisa jelaskan lebih lanjut ya, apa sih hackathon? Tapi intinya sih kompetisi desain, konsep, ide lah, seperti itu. Jadi kita mengundang teman-teman anak muda untuk bisa kasih kita eksplorasi ide apa sih ya, ide-ide kreatif berbasis digital untuk mencari dan memfasilitasi pengembangan solusi yang inovatif untuk masalah hak asasi manusia, sosial, ekonomi tersebut. Ini merupakan sebuah kontribusi aktivisme sipil melalui teknologi digital. Nah, EUC Social Digital ini merupakan salah satu kegiatan dari kerangka besar program Uni Eropa untuk Indonesia untuk promosikan partisipasi anak muda dan solusi digital untuk perubahan. Kegiatan ini telah diluncurkan secara online di tanggal 19 Januari lalu, dan kompetisinya akan berakhir di 21 Februari. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendaftar, akan ada 2 kali webinar, hari ini dan tanggal 6 Februari, untuk memperkuat konsep-konsep kalian, sehingga submission kalian itu bisa lebih kuat. Nah, ada 3 fokus area kalau kalian membuka websitenya, yaitu sebagai pemantik eksplorasi isu-isu kalian, yang menyasar kepada isu-isu dan tantangan yang dialami oleh anak muda dan anak-anak, perempuan dan anak perempuan, dan juga penyandang disabilitas. Namun untuk informasi lebih penting lainnya yang detail, itu kalian bisa langsung mengunjungi digithon.app. Nah, webinar ini adalah webinar pertama, dan teman-teman hari ini sudah siap ya, Pak Marco, Pak Rama, dan Mbak Vita untuk bisa memaparkan apa-apa saja sih ide-ide cemerlang yang bisa memperkuat konsep kalian. Pak Marco akan saya bantu sedikit untuk terjemahan bahasa Indonesia, karena karena Pak Marco belum fasih ya Pak ya bahasa Indonesianya. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mungkin saya bisa mempersilahkan waktu. Untuk sesi pertama ini bisa dimulai oleh Pak Marco. Pak Marco, saya persilakan waktu dan tempat untuk Anda. Which, based on my scars, unfortunately, ability with buzzer, means the floor is yours. Yes, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. So, selamat pagi, ladies and gentlemen. First of all, I would like to apologize for speaking in English and not in Bahasa, but my Bahasa is still too bad at the moment. So hopefully in the future, I will be able to do the same, but speaking Indonesian. So first of all, I would like to thank you all for joining this event. I think there's so many people online with us, which is great. I would like to thank the other speakers, Ibu Vita and Pak Rama, our moderator, which did a great job already. Thank you, Ibu Safina, to introduce this let's say adventure of ours, and many thanks also to the partners, to Asiati and Daily Social. So I think
we are here today for two main reasons. From the EU delegation, the European Union delegation perspective. The first reason is that Indonesia, we believe, is a vibrant digital country already. There is an economy which is driven by a young population, armed with millions of smartphones. The country is one of the biggest digital economies in Southeast Asia. And this young population also make this country potentially rapidly adaptive to digital technology-based solutions. So this is the first thing. The second thing is that, I'll take a break maybe? Yeah, maybe I just... Yes, please. So, jadi teman-teman, Pak Marco minta maaf karena belum lancar untuk memaparkan narasinya dengan bahasa Indonesia. Namun dia berterima kasih banyak dan dia sangat antusias mewakili delegasi Uni Eropa untuk berkembangnya acara ini bersama dua mitra kami, yaitu Asioti dan Daily Social. Nah, dua alasan utama kenapa delegasi Uni Eropa ini ingin melakukan kegiatan ini. Satu, karena Indonesia sudah menjadi sebagai salah satu negara yang memiliki ekonomi digital yang sangat dinamis di lingkup Asia Tenggara, dan juga bahwa potensi digital dan penggunaan digital di Indonesia itu cukup yang tertinggi di dunia. Yang kedua, the second one, Pak Marco? Yeah. So the second reason is that unfortunately, we are all aware that during the course of 2020 and still today, as you mentioned, Savina, COVID-19 led to many changes in our societies. Just to name a few: social distancing, the restriction of people movement, distance learning for those that are studying at a level from a university to primary school. And yes, this reality changed how the society interact. And of course, a digital realm became much more important than it was before. But COVID-19, as you rightly mentioned before, also disrupted economic livelihood, interrupted education systems, and affected the most vulnerable people in our societies. So this is the second thing we have in our mind. Okay. Jadi sebagaimana telah saya tadi juga paparkan sedikit bahwa memang situasi COVID-19 ini telah mengubah interaksi sosial masyarakat di Indonesia dan juga global, ya, secara global. Semua orang di dunia saat ini sedang mengalami sebuah perubahan dan dari sebuah relasi yang tatap muka menjadi relasi yang sangat terbatas, dan juga pembatasan sosial. Maka dari itu pembatasan sosial ini menjadi sebuah titik yang juga membatasi kelompok-kelompok yang paling rentan, dan ini yang menjadi titik utama perhatian social digital. Bagaimana perubahan interaksi sosial menjadi digital ini tidak lebih memperburuk keadaan teman-teman kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Yes, Marco. Thank you. So we see the country digital potential, the energy and ingenuity of the youth, and we are aware of the challenges posed by the prolonged COVID-19 pandemic in terms of impacts on human rights and socio-economic issues. And so we would like to explore with you the possibility to link all these elements in an attempt to offer solution, try to offer solution. Now, digital technologies have already been a huge enabler for many in these challenging times. But digital technologies, as advanced as they may be, as advanced as they are just a tool. So what we would like to see is their full potential deployed to help those more in need. And we believe that the commitment of younger generations is a key factor in dealing with these unprecedented circumstances. Okay. Sebagaimana diketahui bahwa, is it okay for me to translate now? Yeah. Is there a lag, Pak Marco? Yes, please go ahead. Oh yeah, okay. Jadi jadi melihat adanya situasi seperti ini, delegasi Uni Eropa untuk Indonesia melihat bahwa ini adalah kesempatan yang besar untuk eksplorasi kemungkinan bahwa solusi-solusi lokal ini bisa
atasi dengan solusi digital, dan mereka sangat tertarik dengan bagaimana partisipasi anak muda untuk terlibat dalam solusi digital ini. Namun teknologi digital itu ya memang memberikan banyak manfaat, tapi dalam pengaplikasiannya, pelaksanaannya ini solusi digital ini kebanyakan melibatkan infrastruktur yang baik, alat perangkat yang memang memberikan juga sebuah pembatasan bagi orang-orang yang mungkin tidak terhubung dengan platform-platform atau alat atau juga perangkat-perangkat yang dibutuhi untuk bisa terus terhubung secara digital dengan pihak-pihak lain. Jadi relasi manusia itu dia juga terhambat karena ada beberapa kelompok sosial dalam masyarakat yang tidak terhubung dengan perangkat-perangkat solusi digital, perangkat-perangkat teknologi digital. Nah, ini yang menjadi ruang untuk mengundang teman-teman sekalian agar eksplorasi bagaimana sih bisa mengkoneksi orang-orang yang tidak terhubung ini dengan solusi digital yang kalian eksplorasi. Silakan Pak Marco. Thank you. So beyond the solutions, the potential solutions that the participants will be bringing in, and we hope that these things then will become tangible solutions, we have two underlying goals. The first one is to encourage young talents to develop creative and critical thinking on how to solve problem solving. To use their talent and think out of the box. And we think that digital technologies can help in developing the sort of way of thinking, going beyond, let's say, our usual everyday borders. And then the second underlying goal is to ignite these young talents' attention on concern about socioeconomic issues and vulnerable categories, on the protection of human rights. So also to make people aware sometimes we might forget about people that are suffering, and we think that this is the way to bring together this critical thinking, but also this renew our attention for those that are more in need. Jadi selain upaya untuk bisa mengembangkan dan mendapatkan ide-ide kreatif terkait dengan solusi berbasis digital, ada dua tujuan utama sebetulnya social digital ini memang dikembangkan oleh teman-teman Uni Eropa untuk Indonesia. Satu adalah untuk mendukung atau mengedepankan, mendorong adanya talent-talent anak muda yang lebih memiliki kreativitas dalam hal pemikiran yang kritis. Jadi platform sosial digital ini ya sebagai sebuah ruang untuk supaya teman-teman itu bisa mengeksplorasi pemikiran kritis dan kreatif untuk menjadi sebuah solusi. Nah, yang kedua juga memantik agar ada pelibatan anak muda terhadap isu-isu sekitar terkait dengan sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Jadi bagaimana dua tujuan utama ini bisa melebur menjadi sebuah kontribusi sosial dan aktivisme sosial dari anak muda untuk kelompok-kelompok rentan di Indonesia melalui solusi berbasis digital. Yes, Marco. Thank you. Just maybe I would like to open a little window. These issues, today's issues, are affecting, and I think Safina mentioned it before. It's not just about Indonesia. It's not just about European Union. It's a global. We're talking about global issues. But I like to open just a small window on the European Union in terms of, let's say, the importance we give to digital transformation. Digital transformation became, encompassing all domains, became one of the European Union priorities for the present and coming years. And we believe, you believe that digital transformation means empowering and including every citizen, strengthening the potential of every business, and also meeting these global challenges we're facing these days. And we think that the most important thing is that we want to make sure that the technology will serve people and add value to their daily lives. So human beings being at the center of this huge wave of this process. And just to give you an example, we're giving, this is very important for us. There is an economic package that will be
deployed to recover from COVID, then at least 20% of this package will be dedicated to the digital transformation. So this is very important for us. And maybe one last word, because I think I'm taking a lot of time, and I think we have great speakers today. So I think that focus is young people, because I mean, you are the citizens of today, and hopefully also the leaders of tomorrow in Indonesia and Europe and all over the world. So we really want to encourage to invest your time, your passion, your knowledge, or increase your knowledge to make a difference in the communities you live in. Thank you. Thank you so much. Jadi intinya isu ini sebagaimana diketahui bahwa isu yang kita hadapi sekarang, krisis sosial, krisis ekonomi, dan kesehatan karena pandemi ini bukan hanya isu di Indonesia tapi isu global. Nah, yang tadi kita bicarakan saat ini adalah Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia melihat ini sebagai peluang untuk bisa memantik adanya perubahan yang positif melalui kegiatan transformasi digital. Nah, transformasi digital ini diupayakan untuk bisa memperkuat pemberdayaan masyarakat yang terdampak. Nah, dalam hal ini, sebagaimana diketahui bahwa juga ada paket-paket ekonomi untuk bantuan-bantuan dalam situasi COVID yang 20% ternyata dibuat alokasinya untuk isu transformasi digital. Nah, salah satunya mungkin adalah memantik partisipasi anak muda untuk bisa berkontribusi dalam solusi untuk isu-isu yang terkait dengan pandemi. Nah, di sini Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia melihat bahwa teman-teman muda menjadi fokus karena kalian adalah tidak hanya sebagai anggota masyarakat saat ini, tapi juga kalian adalah pemimpin untuk masa depan. Oleh karena itu, Social Digiton ini didukung oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia untuk memperkuat skill set kalian, untuk memperkuat daya pikir kritis kalian, dan juga mengeksplorasi adanya solusi-solusi lokal yang mungkin tidak terpapar atau terprofilkan oleh teman-teman yang mungkin lebih dewasa, karena teman-teman kalianlah yang mengalami hal ini di konteks kalian. Dan kita mau melihat bagaimana itu terkuak menjadi sebuah solusi dari kalian untuk kalian dan untuk manusia yang lainnya secara nasional, regional, mungkin global. Intinya, Social Digiton ini memusatkan manusia sebagai focal point-nya, sebagai bagian dari upaya untuk perubahan. Oleh karena itu, jargon dari EU Social Digiton ini adalah aksi muda untuk perubahan. Kalian sebagai titik subjek utama. Seperti itu. Oke, Marco. So that is it from you? Yes. Terima kasih. Yes, that's why I think it will be good to hear also from our other speakers. Thank you. Baik. Nah, terima kasih Pak Marco. Teman-teman mungkin sudah mencatat-catat ya tadi apa saja yang sudah dipaparkan oleh Pak Marco sebagai perwakilan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Nah, sekarang kita mungkin bisa ke Mbak Vita Maulani sebagai perwakilan dari Asosiasi Internet of Things Indonesia. Nah, teman-teman kan di sini platformnya tuh internet ya, secara luas teman-teman akan mengeksplorasi bagaimana sih internet ini bisa berdampak positif bagi transformasi digital untuk solusi keadaan dan tantangan sosial. Nah, Mbak Vita mungkin bisa paparkan sedikit buah pikir dari Mbak Vita, juga pengalaman, juga mungkin masukan sebagai salah satu panel pengetahuan di sini untuk teman-teman partisipan yang mungkin saat ini sedang mencatat apa aja nih untuk memperkuat konsep mereka. Untuk waktu dan tempatnya silakan Mbak Vita. Mungkin mau share ini ya, presentasinya juga. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Safina atas waktunya. Terima kasih Pak Marco atas kesempatannya. Nanti juga akan ada Mas Rama dari Deity Sosial. Perkenalkan, saya Vita Indah Maulani, atau biasa disebutnya Vita Maulani dipanggilnya. Kebetulan saya saat ini menjadi Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Internet of Things Indonesia. Saya coba screen paparannya. Mohon info apakah sudah terlihat. Oke, thank you Mas Ram. Jadi saya diminta untuk
sharing tentang tren terbaru terkait dengan Internet of Things atau biasa disebut IoT di Indonesia dan sejauh mana sih adopsi dari Internet of Things ini sendiri gitu. Dan ini sebenarnya menarik sekali buat saya untuk ikut berpartisipasi di acara ini karena biasanya kita itu ngobrolin IoT itu biasanya ngobrolnya tuh teknis. Tapi hari ini kita lebih membicarakan mengenai kebutuhan manusia terkait dengan teknologi dan bagaimana teknologi nanti bisa membantu masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Sebelum dimulai mungkin saya akan ada satu video dulu terkait dengan seperti apa sih sebenarnya Internet of Things yang ada di Indonesia dan sejauh mana IoT berperan dalam itu. Oke, terima kasih. Jadi mungkin sekilas saja terkait dengan Asosiasi IoT Indonesia, kita itu awalnya juga berbentuk dengan komunitas. Isinya adalah orang-orang yang concern terhadap dunia IoT di Indonesia. Dan sekarang kita sudah menjadi asosiasi sudah 2 tahun, mau tahun ketiga. Sementara untuk terkait dengan terbentuknya forumnya sendiri atau komunitasnya itu sebenarnya sudah sejak tahun 2015 atau sudah masuk tahun ke-6. Nah, kenapa sih kok IoT itu banyak dibicarakan, khususnya kemarin itu ada terkait dengan program pemerintah yang Industri 4.0. Di situ mulailah orang-orang bertanya-tanya apa itu IoT dan lebih banyak diperkenalkan kepada masyarakat. Nah, sebenarnya ini kita ngomongin soal IoT, kita ngomongin dulu dari basicnya. Definisi IoT itu menurut ITU apa sih gitu? Sebenarnya IoT itu infrastruktur global. Jadi kita adalah solusi ya. IoT itu jatuhnya tidak hanya cuma berbicara mengenai aplikasi saja, tapi di situ ada platformnya juga. Jadi ketika kita berbicara mengenai IoT, di situ ada 4 layer. Yang pertama paling bawah itu adalah sensor device atau aktuator. Ini bisa berupa misalnya smartwatch yang yang teman-teman semua miliki, atau sensor udara, atau sensor tanah untuk mengetahui kondisi tanah. Itu semuanya ada di level nomor 1, level paling bawah itu terkait dengan perangkat. Di atasnya itu perangkat itu perlu jaringan karena IoT itu harus terkoneksi dengan internet, maka ada network dan gateway. Di sini juga ada beberapa teknologi. Mulai kita bisa pakai teknologi yang ada sekarang dari GSM, mulai dari sinyal 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, hingga ada juga LPWA, ada LoRa, ada Sigfox, itu semua bisa dipakai. Terus di atasnya kita ada platform untuk datanya nanti masuknya, karena di solusi IoT itu kita mengumpulkan data sehingga data itu perlu satu tempat dan diolah. Sehingga ini butuh sebuah platform sendiri. Nah, terus untuk mengaksesnya tentu saja kita ada aplikasi dan solutionnya. Jadi ada smart logistik, smart grid, smart building, smart transportation. Yang sekarang mungkin kita akan lebih banyak bahas mungkin terkait dengan smart healthcare atau terkait dengan smart city atau smart village. Nah, untuk tahu sendiri nih terkait dengan bisnisnya,
kenapa sih IoT banyak dibicarakan dan sekarang itu juga banyak irisannya dengan yang lain, misalnya IoT dengan artificial intelligence, jadi artificial IoT. Itu juga karena memang IoT sendiri itu lumayan juga berkembang terus bisnisnya. Saat ini di 2020 sendiri itu pertumbuhannya cukup tinggi, pertumbuhan rata-rata tahunan itu mencapai 11,3% untuk spending atau belanja IoT di dunia. Bahkan di tahun 2020 pandemi itu sempat sih turun, cuma di kuartal kedua sempat turun karena pandemi, kuartal 1, kuartal 2 turun, tapi rebound lagi di kuartal 3 dan 4, sehingga pertumbuhannya bahkan spending-nya yang tadinya diprediksinya 742 billion jadi 788, karena ternyata kebutuhannya sangat tinggi. Karena IoT itu banyak solusi-solusi IoT yang dianggap bisa atau sudah diimplementasikan sebagai salah satu solusi yang menjawab kebutuhan selama pandemi COVID-19 ini. Untuk kalau kita bahas lagi terkait dengan apa aja sih IoT di bidang apa saja sih yang spending-nya paling banyak, untuk tahun lalu itu paling banyak itu di remote healthcare monitoring, pasti karena banyak orang yang takut pergi ke rumah sakit, sehingga banyak yang remote healthcare monitoring, termasuk juga untuk memonitor kondisi pasien. Ada juga bedside telemetry, mungkin yang ini di Indonesia masih belum terlalu, dan yang terakhir ada electric vehicle charging. Ini yang paling banyak di global. Sementara ada yang selainnya juga yang mungkin juga banyak di Indonesia adalah untuk manufacturing operation, karena kan juga ada pembatasan jumlah pekerja yang boleh masuk ke kantor atau ke pabrik saat ini. Ada production automation juga, dan ada freight monitoring. Nah, pandemi ini tuh pandemi COVID-19 ini impact-nya sebenarnya cukup besar sekali ya di berbagai sektor. Tadi juga sempat dibahas, tidak hanya masalah terkait dengan kesehatan, tapi ya pandemi ini juga berpengaruh juga terhadap finansial, terhadap ekonomi, dan terhadap bahkan terhadap kesehatan mental juga gitu. Nah, untuk penjualannya, untuk ICT sendiri, untuk IT sendiri, ini sebenarnya yang paling terkena impact pertama kali itu penjualan untuk smartphone ya di awal tahun. Itu sempat menurun, tapi habis itu dia rebound lagi karena mungkin kebutuhannya juga cukup tinggi. Sementara ada yang malah tinggi permintaannya itu terkait dengan UC/INC, terus udah gitu juga cloud service. Kenapa cloud service meningkat? Karena data semuanya atau pekerjaan semuanya remote, sehingga sharing data antar sesama pekerja juga semuanya juga berbasis cloud. Dari sektor telekomunikasi juga, sementara dari sektornya sendiri telekomunikasi juga mengalami kenaikan karena kebutuhan jaringan juga tinggi, healthcare juga, utilities, media, government, dan finansial, terkait dengan finansial. Karena kita semua tahu juga sekarang lagi tren juga untuk investasi online. Jadi semuanya sudah go online, tidak hanya belanja juga, tapi bahkan investasi pun sekarang trennya online. Untuk berbicara mengenai penetrasi IoT di Indonesia, ini dari Asioti kita kemarin sempat coba bikin hitung-hitungannya sampai dengan 2025 nanti seperti apa. Penetrasinya untuk sektor sih paling tinggi di healthcare ya saat ini, karena kebutuhannya juga luar biasa. Terus juga ada manufaktur tetap, telekomunikasi dan media, untuk sampai dengan nanti 2025. Sementara untuk di tahun kemarin sendiri di 2020, healthcare paling tinggi, manufaktur dan masih sama, dan telekomunikasi dan media. Ada juga di bawah ini retail, karena sekarang karena banyak pembatasan ya jam buka toko, dan kemarin juga sempat mall ditutup begitu, sehingga banyak pengusaha-pengusaha retail memindahkan platform mereka dari jualan offline menjadi jualan online. Dan itu juga hitungannya cukup, terutama perusahaan-perusahaan retail besar yang selama ini mungkin kurang menyentuh online, sekarang mau nggak mau harus go online untuk mempertahankan level penjualan mereka.
terkait dengan demand-nya sendiri, potensialnya sih di telekomunikasi dan media. Nanti ini juga didorong oleh adanya digital migrasi TV menjadi televisi digital, dan juga tren untuk menonton tayangan televisi juga sekarang sudah mulai shifting, berubah. Apa namanya, pilihan konten juga semakin banyak untuk konten online. Nah, itu mengubah wajah dari gaya hidup digitalnya masyarakat. Terus selain itu juga ada di healthcare, demand-nya tinggi juga, cuma memang masih belum banyak, walaupun udah mulai kemarin tuh booming juga tuh beberapa startup related dengan healthcare. Terus ada di sektor finansial, agriculture, untuk kekuatan pangan Indonesia, tentu saja manufaktur dan transportasi. Nah, sekarang kita balik nih ngomongin terkait dengan lebih ke human-nya. Sebenarnya apa sih dampak dari pandemi COVID-19 terhadap manusia atau terhadap masyarakat, selain dari sisi kesehatan? Ternyata itu terjadi perubahan gaya hidup yang cukup signifikan terkait dengan berbicara mengenai transformasi digital. Semula kan mungkin kita emang sudah mulai shifting ya. Beberapa tahun terakhir itu kebiasaan belanja online sudah semakin meningkat seperti itu. Terus udah gitu juga bekerja remote juga sudah lebih banyak lagi. Cuma memang masih belum semua perusahaan menerapkannya, termasuk juga mengenai alur kerja secara automation seperti itu. Banyak perusahaan yang sudah merencanakan hal tersebut terjadi dalam 3-4 tahun mendatang dalam bisnis plan mereka, tapi karena pandemi ini, maka bisnis plan yang 3 tahun ke depan itu ditarik semua ke 2020-2021, sehingga kita menjadi lebih cepat dalam bertransformasi. Dan itu tidak hanya terjadi di dunia bisnis ya, di mana semua kita bekerja dari rumah, tapi juga di dunia pendidikan, di mana anak-anak sekolah mau nggak mau semuanya dari rumah, dan tidak hanya kegiatan belajar mengajar, tapi kegiatan pendamping belajar mengajar di sekolah seperti kursus ekstrakurikuler itu semuanya juga sekarang sudah online. Nah, ini yang terjadi perubahan yang kita bisa lihat dampaknya itu ada di sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan kesehatan, politik juga, bahkan pemerintahan dan bisnis. Kalau bisa kita bedah dari sisi, kita langsung masuk aja ke dari sisi teknologi gitu. Apa aja sih teknologi yang berubah? Atau apa aja sih teknologi yang menjadi fast forward? Yang pertama tentu saja peningkatan automatisasi. Dari otomatisasi di pabrik misalnya atau di manufaktur, proses bisnis, ada juga otomatisasi di proses manajemen juga, misalnya contohnya paling simpel untuk proses approval pengajuan dokumen. Dulu kita harus minta tanda tangan basah gitu, atau misalnya approval semuanya by offline ketemu. Sekarang semuanya by online. Jadi semuanya udah pakai e-signature dan lain sebagainya, itu juga atau bisa lewat satu aplikasi, atau misalnya semuanya itu semuanya menjadi lebih menjadi digital. Terus peningkatan penggunaan perangkat digital juga pasti terjadi di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan rumah. Anak sekolah, ibu rumah tangga pun sekarang belanja via aplikasi, belanja sayur. Sudah sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu, cuma sekarang karena pandemi, maka ini menjadi sebuah kebiasaan. Yang tadinya itu sebuah, misalnya tadinya saya belanja sayur online karena ada promo gitu. Tapi sekarang ya karena saya nggak mau keluar rumah, jadi saya belanja sayurnya online gitu, untuk menjaga interaksi atau menjaga jarak dengan orang-orang dalam langkah pencegahan agar tidak terkena virus seperti itu. Sehingga itu juga menjadi perubahan juga gitu, peningkatan penggunaan perangkat digital. Dan itu juga berdampak pada data ya. Jadi semakin banyak data yang bisa dikumpulkan oleh berbagai aplikasi atau bahkan oleh kita sendiri, sehingga itu perlu adanya analisis dan literasinya pasti banyak banget. Nah, tapi tentu saja itu juga ada dampaknya, karena
belum semua daerah itu sudah siap dengan infrastruktur telekomunikasi untuk kehidupan fully digital. Jadi ada gap pasti antara daerah-daerah di perkotaan dengan daerah-daerah di misalnya batas area perbatasan atau daerah-daerah rural. Itu juga menjadi PR dari pemerintah saat ini, bagaimana untuk bisa sama kualitas komunikasinya dengan yang ada di perkotaan. Terus udah gitu juga ada peningkatan penggunaan tracking untuk kesehatan dan pergerakan. Paling gampang smartwatch sekarang banyak karena orang sekarang udah lebih fokus dengan olahraga dan dengan kondisi tubuh. Kita memantau kesehatan kita itu secara berkala saat ini lebih sering mungkin daripada tahun 2019 gitu atau 2-3 tahun lalu seperti itu. Dan yang terakhir tadi yang sempat dibahas tentang pendidikan atau kursus online, itu pasti juga ada perubahan. Nah, semua perubahan ini pasti berdampak pada aspek sosial, di mana sekarang kita banyak melakukan kolaborasi virtual seperti acara ini. Biasanya kalau misalnya kita bikin acara kayak gini, at least saya udah ketemu sama Mas Rama mungkin sekali sebelum acara dimulai. Tapi sekarang atau dengan teman-teman dari Uni Eropa seperti itu. Tapi sekarang karena kita semuanya virtual, ya kita harus bisa berinteraksi dan bersosialisasi secara virtual gitu. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu bagi beberapa orang yang terbiasa untuk berkomunikasi dengan tatap muka seperti itu. Nah, itu juga bahkan kemarin ketika di sekolah anak saya kita ada evaluasi terkait dengan sistem belajar mengajar, itu tidak hanya orang tua yang mengeluh gitu. Guru pun mengeluh, guru pun merasa berat dan capek karena mereka tidak bisa melihat ekspresi anak secara langsung. Mereka juga kesulitan untuk memahami apakah anak-anak sudah mengerti atau belum kayak gitu. Karena banyak hal-hal yang terjadi di interaksi langsung di pertemuan online yang tidak bisa atau belum biasa untuk dianalisis di pertemuan online seperti itu. Sehingga itu juga menjadi tantangan tersendiri karena emang juga secara sosial kita harus meminimalisasi interaksi fisik. Nah, terus juga sekarang gaya hidup juga yang tadinya kita kolegalisasi itu lebih ke individual sekarang karena kita dipaksa untuk bisa sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan dengan multitasking dan sendiri gitu. Kalaupun kolaborasi pasti ya terjadinya secara virtual. Dan sekarang pendekatan juga lebih privacy. Kayak hiburan, sekarang ketika kita ngeliatin hiburan dari internet, apa yang saya tonton dengan apa yang anak saya tonton itu berbeda di waktu yang sama. Sementara misalnya kalau dulu kita sama-sama sekolah atau bekerja pulang, kita nyalain TV, kita punya kesepakatan nonton acara kakak gitu, terus gitu kita nonton bareng gitu. Tapi sekarang dia lagi sekolah, di jam istirahat dia nonton, saya lagi webinar, abis ini terus gitu saya nonton hal yang lain. Nah, itu juga ada perbedaannya, sehingga itu ada lebih privacy pendekatannya. Tapi tentu saja hal itu akan terkait dengan hal yang terkait dengan security ya. Jadi perlu ada jaminan terkait dengan keamanan publik dan nilai-nilainya itu lebih tergeneralisasi. Nah, itu yang juga nanti menjadi perhatian ya, karena juga banyak sekali permasalahan yang pada akhirnya hadir. Ya paling gampang lah ketika kita tahun lalu gitu, Ridwan Kamil kalau nggak salah menyatakan kalau tingkat perceraian selama masa PSBB atau selama tahun 2020 itu meningkat cukup signifikan. Ya kenapa? Karena ya ketemunya lu lagi gitu. Itu yang berdampak juga pada mungkin nanti ada masalah-masalah terkait dengan perempuan dan anak seperti itu. Ya seperti ibu yang nggak sabar nemenin anaknya belajar itu juga kan banyak yang viral. Nah, itu juga yang menjadi isu-isu yang nanti mungkin bisa dikembangkan atau juga terkait dengan isu-isu ketika tetangga kita positif itu apa yang harus kita lakukan. Nah, berbicara mengenai IoT device di Indonesia sendiri sekarang banyak di healthcare pertumbuhannya sudah sampai 17% penggunaannya sedikit di atas dari manufacture. Cuma untuk nilainya sendiri di tahun depan itu tadinya kan diprediksi bisa pasarnya mencapai 444 triliun.
Hanya karena pandemi akan ada koreksi sekitar 20% menjadi 355 triliun dengan jumlah device yang beredar itu mencapai sekitar 400 juta perangkat. Nah, ini kita ngomongin mengenai solusi yang terkait dengan pandemi. Ini salah satu solusinya yang kemarin jadi juara di kompetisi yang diadakan oleh asosiasi kami tahun lalu. Jadi si Usman ini UVC sterilize lantai masjid yang aman. Dia bikin dari Yogyakarta ini berangkat dari rasa sedih karena masjidnya harus ditutup. Kebetulan yang bikin ini suka jaga marboh, suka jaga masjid. Nah, itu masjidnya harus ditutup untuk disterilisasi. Maka dia mencari cara bagaimana caranya biar lantai masjid itu terus bisa steril sehingga bisa digunakan untuk sholat tanpa harus menutup masjid dan tanpa harus mengganggu jadwal sholat 5 waktu di masjid seperti itu. Jadi dia bikin robot yang bisa mensterilisasi lantai masjid. Jadi robot itu dilengkapi dengan sinar UV dan pergerakannya sudah otomatis, termasuk juga dia bisa menghindari jika ada tangga atau turunan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari bagaimana ketika kita memiliki empati terhadap permasalahan di sekitar kita, kita bisa membuat sebuah solusi yang itu bisa membantu menjawab permasalahan tersebut. Yang ini ada satu solusi juga yang dikembangkan oleh komunitas, ini dari Mataram. Jadi ini SMK, dia mencari cara bagaimana biar tetap bisa bersekolah offline, tapi dengan memperhatikan kesehatan anjuran 3M. Nah, mereka membuat absensi yang jadi ini thermal terminal. Jadi untuk pengukuran suhu, kalau kita biasa masuk mall kita diukur suhunya. Ini kalau mau masuk sekolah mereka diukur dulu suhunya. Terus sudah gitu nanti kalau bahkan ada alertnya dan ini langsung link sama absensi. Jadi begitu misalnya siswinya langsung di-scan, ini tidak menyentuh ya, dia ada jaraknya. Di-scan ini nanti langsung mengirimkan absensi ke adminnya. Siswi ini absen, suhunya sekian, dan nanti jika suhunya di atas suhu normal itu ada alertnya keluar sehingga tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan sekolah. Dan ini sudah diadopsi tidak hanya di sekolah ini saja, di sekolah yang bersangkutan saja, tapi juga di beberapa sekolah lain dan juga di dinas di Mataram. Nah, atau ini lebih kompleks lagi. Ini berbicara mengenai solusi smart village. Jadi untuk desa, bagaimana desa pintar. Jadi dia ada pertama ini gate-nya, dia bikin gate-nya itu paling atas ada panel surya sehingga bisa menghidupi tanpa perlu bahan bakar. Tujuannya adalah jika terjadi seperti gempa gitu, ini masih tetap bisa berjalan. Dia ada lampu penerangan jalan juga. Jadi ini satu tower, tapi udah lengkap. Ada panel surya, nanti bisa untuk lampu penerangan juga, bisa juga untuk menghidupi. Terus ada sensor kebakaran juga, ada sensor angin juga, kecepatan angin. Terus ada sensor temperatur dan kelembaban, ada kualitas udara, ada panic button, dan ada sensor gempa juga. Jadi dari satu tiang itu banyak yang sensor yang dibenamkan, tujuannya untuk nanti memberitahu kepada warga. Jadi nanti setiap warga itu bisa mengakses ini melalui sebuah aplikasi dengan dashboardnya, nanti bisa tahu suhu di daerah tersebut itu berapa, dengan kecepatan anginnya berapa, dengan kualitas udaranya berapa. Terus udah gitu juga ketika nanti ada keadaan darurat, dari rumah tersebut bisa atau orang tersebut bisa menekan panic button yang nanti memberikan alert ke pejabat RT RW, bahkan hingga ke level polsek setempat, sehingga bisa itu misalnya panic button karena adanya kemalingan atau panic button karena adanya hal-hal lain. Nah, itu nanti tinggal dipencet saja
itu nanti akan memberikan alert kepada pejabat yang berwenang. Nah, terus juga bisa dimasukkan website desa, jadwal ronda, jadwal posyandu, terus riwayat sakit ini maksudnya menghadapi kayak pandemi sekarang, tidak bisa dipungkiri hampir semua tempat sudah pernah ada tetangga kita yang positif, atau bahkan kita atau keluarga kita juga pernah mengalami positif. Nah, ini ketika positif sehingga nanti riwayatnya sudah ada, sehingga kita bisa tahu, saat ini tetangga 3 rumah dari kita ternyata positif, terus mereka sudah menjalani isolasi mandiri, ya udah kalau gitu kita gotong royong deh, bikin list siapa yang mau menyumbang makanan gitu tiap hari gitu, hari ini dari rumah yang mana, besok dari rumah yang mana, kayak gitu. Terus nanti juga kondisinya seperti apa, sehingga kita bisa lebih lebih apa ya, kembali lagi ke semangat gotong royong yang selama ini kita punya, tapi secara virtual gitu, karena kita tidak memungkinkan untuk kita untuk datang ke rumahnya, terus udah gitu ngirim makanan langsung gitu. Jadi semuanya ini kita pantau kondisinya itu melalui sebuah aplikasi gitu. Dan sebenarnya dari kegiatan kegiatan ini dari acara yang dibikin sama Uni Eropa ini, saya berharap akan lebih banyak lagi solusi-solusi yang terkait dengan masyarakat atau komunitas yang bisa dikembangkan oleh teman-teman semua. Seperti itu sih. Sekian sih kayaknya dari saya, nanti kalau ada yang lain kita kayaknya open discuss aja, diskusi lebih lanjut di tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mbak Safina, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Vita. Wah, pengetahuannya dan juga informasinya cukup banyak dan padat ya. Semoga teman-teman bisa tuh dapat beberapa memantik ide teman-teman nih, apa aja nih yang bisa diaplikasikan ke konteks kalian gitu untuk bisa mengkreasikan sebuah ide solutif. Nah, seperti tadi kata Mbak Vita dan saya juga aware dengan waktu, saya mungkin persilakan untuk Mas Rama ya. Untuk pembicara kita nih yang terakhir, tapi bukan berarti tidak sama pentingnya. Silakan Mas Rama, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Safina, selamat pagi buat teman-teman semua. Semoga udah pada ngopi, udah pada sarapan, udah pada segar semua. Thank you for having me. Aku selalu bilang, nggak ada cara yang lebih baik untuk merayakan Sabtu pagi dengan bangun siang dan ngomongin soal innovation. So I'm very happy untuk diundang sama teman-teman dari EU in Indonesia. So, nama saya Rama, saya dari company namanya Daily Social. Kita perusahaan inovasi di Indonesia. Kita punya subsidiary namanya DS Innovate, yang memang kita fokusnya ke hackathon. Mungkin tadi kan udah beberapa kali sempat disinggung soal hackathon gitu kan, digital hackathon gitu kan. Ini maksudnya apa sih? So, hari ini mungkin aku pengen sharing sedikit untuk beberapa teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar gitu ya dengan konsep hackathon ini apa. So, mungkin aku coba share sedikit based on my personal experience. Kelihatan ya my presentation ya? Alright, siap. So sebenarnya secara definisi yang namanya hackathon itu adalah sprint event. Jadi dalam waktu yang cepat gitu ya, bukan maraton. Kalau maraton kan biasanya berhari-hari, berminggu-minggu. Ini kita nggak ngomongin yang lari beneran sih. Kalau yang lari beneran kayaknya lumayan ini juga gitu loh. Jadi basically para programmer yang kerjaannya duduk pengen bisa ikut yang namanya sprint, tapi mereka nggak mau lari, jadi mereka coding aja gimana gitu. So it's a very fun event dan it's focusing on one specific problem dan mereka bikin solusi berupa aplikasi untuk men-solve that particular problem, masalah yang sangat spesifik itu. So ini bentuknya sprint karena memang biasanya diadakan dengan jangka waktu yang sangat cepat, biasanya 24 jam. Aku sendiri kebetulan aku dan tim di kantor kita udah handle yang namanya hackathon itu dari 2012 sampai sekarang, dan salah satunya yang barengan sama teman-teman dari EU juga. We're very happy to be able to support. Jadi ini memang passionnya kita dan kita percaya bahwa yang namanya inovasi itu nggak jadi dari satu source aja, tapi bisa jadi dari banyak source. Nanti aku jelasin lebih lanjut nanti di depan. Jadi hackathon ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah internal, yang kedua eksternal. Internal hackathon itu biasanya diadakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang partisipannya adalah karyawannya mereka, partnernya dia, jadi di dalam internal ekosistemnya mereka. Yang kedua eksternal, biasanya mereka mengundang pihak-pihak dari luar, dari startup, developer, designer, data scientist, dan segala macam. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, masalah besar misalnya gitu ya, contohnya kayak pandemi misalnya, dan menggunakan solusi teknologi untuk develop that solution.
biasanya karena jangka waktunya biasanya juga cepat ya, solusinya tuh nggak yang sampai jadi 100%. Biasanya cukup bentuknya prototype atau di kalangan teman-teman yang mungkin orang teknologi istilahnya MVP, minimum viable product. Produk yang udah cukup bisa digunakan, bisa dipakai, tapi mungkin belum kosmetik, belum cakep banget gitu loh. Tapi udah siap digunakan dan solusinya juga sudah jalan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sekarang kita mesti bikin yang namanya hackathon? Ada beberapa alasan sebenarnya yang mungkin lebih banyak dari 4 poin yang akan saya jabarkan ini, tapi kurang lebih esensinya seperti ini. Innovation and exploration, mengeksplor, engage dengan ekosistem dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Of course, it's all about branding juga ya, untuk pamer bahwa yang namanya sebuah organisasi itu, kita high tech gitu kasarnya. Sama yang terakhir tuh talent acquisition. Aku pengen dig down lebih dalam. Kalau ngomongin soal innovation dan exploration, sebuah perusahaan itu, mungkin teman-teman lihat lah yang namanya teknologi dan inovasi dalam beberapa tahun terakhir pesatnya sudah luar biasa gitu ya. 5 tahun lalu Gojek itu baru launching aplikasi, 5 tahun loh umurnya. Kita sekarang udah ketergantungannya kayak apa gitu sama yang namanya Gojek, sama Grab, ojek online. Even 3 tahun yang lalu di mana semuanya masih bayar cash, sekarang siapa sih yang nggak punya namanya digital wallet? Apalagi dalam saat pandemi, sekarang siapa sih yang masih ke mall? Orang udah belanja online, tinggal klik, sejam kemudian, 2 jam kemudian, atau besok 2-3 hari barangnya nyampe dan nggak perlu kemana-mana. Jadi banyak orang yang bilang yang namanya inovasi itu adalah cara untuk membuat human lebih produktif tanpa perlu meninggalkan sofa. Jadi we can stay, we can sit, we can sleep, and then still be productive. That's called innovation katanya begitu ya. But it's actually sebuah cara untuk memajukan yang namanya harkat hidup orang banyak. Dan me and my team, we really believe this, bahwa yang namanya innovation itu harusnya manusia itu we're supposed to do strategic creative thinking things, bukan hal-hal yang repetitif. Itu kenapa yang namanya inovasi itu menggantikan petugas jalan tol sekarang udah pakai mesin. Karena kenapa? Bukan berarti buruhnya atau talentnya ini nggak penting, bukan. Justru karena dia saking pentingnya, humans itu saking pentingnya, you're not supposed to do that. You're supposed to do hal-hal yang lebih sifatnya kreatif, yang sifatnya strategi gitu. Jadi yang lebih penting. Nah, ini soal innovation. Exploration artinya apa? Kita mesti, as an organization, kita mesti berubah, ngikutin perubahan zaman, dan mencari cara-cara baru untuk membuat proses bisnis biasanya di dalamnya lebih efisien, lebih mantap, lebih efektif juga gitu loh. Inilah kadang-kadang yang namanya perusahaan atau organisasi ya, they're stuck, right? Gitu. Udah 5 tahun, 10 tahun, udah kayak gini aja gitu. Dan akhirnya kalah sama kompetitor. Nah, ini kan bahaya sekali. Inilah kenapa pentingnya yang namanya butuh innovation and exploration. Dan kadang-kadang innovation and exploration sulit sekali kalau kita mengandalkan internal dari dalam. Gitu. Kadang kalau kita ngomongin ke employee gitu ya, ke tim, yuk kita find a new way to do things, yuk kita efisiensi, mereka begitu dengar kata efisiensi aja udah mikirnya wah dipecat nih. Padahal sebenarnya enggak. Efisiensi itu banyak sekali dengan penggunaan teknologi, misalnya dengan digital signature misalnya. Proses minta tanda tangan ke bos yang biasanya bisa 2-3 hari, now with digital signature bisa 5 menit selesai, without any paper, nggak ada physical paper, and we save the world juga karena penggunaan paper jadi berkurang. So this is all about innovation and exploration, dan hackathon is the perfect way to do it. Karena kenapa? Kita involve banyak stakeholder, baik itu stakeholder internal maupun eksternal, kayak yang tadi aku share di depan. Next is about ecosystem engagement. Ini yang tadi aku ngomongin soal stakeholders ini, di mana yang namanya bisnis itu kan tidak standalone. Stakeholdernya ada banyak, ada internal employees, internal partners, ada juga yang eksternal, yang dia customer, investor, media, banyak stakeholdernya di luar. Artinya apa? Kedepannya in the future, yang namanya bisnis itu nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa berinovasi sendiri, karena ultimately yang menentukan progres ke depannya itu nggak cuma bisnis itu sendiri, tapi juga bergantung dengan customer-nya. Percuma perusahaan berinovasi, tapi customer-nya nggak mau ngikut. Atau customer-nya berinovasi kemana, bisnisnya berinovasi kemana, nggak sejalan, nggak percuma juga. Gitu loh. So it will become a collaboration antara all the stakeholders dalam sebuah ekosistem, dan itu mesti gerak barengan ke sebuah visi atau sebuah tujuan yang sama.
Makanya penting sekali untuk bisa engage dengan ekosistem di sekitar, baik itu internal maupun eksternal, dan maju bareng. Inilah pentingnya namanya hackathon, karena kenapa? It involves memperlibatkan semua orang yang memang harusnya terlibat. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ngomongin soal branding, di mana yang namanya milenial zaman sekarang gitu ya, kadang-kadang kalau dengar sebuah brand perusahaan, apalagi perusahaan state owned enterprise, BUMN gitu ya, kayak aduh kayaknya bosen banget ya kerja di situ ya, it's very boring gitu ya. Tapi sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan baik itu yang kesannya boring gitu ya, tapi mereka udah bikin hackathon, udah bikin beberapa program yang memang untuk menunjukkan ke komunitas, ke orang, ke masyarakat bahwa kita inovatif loh. Telkom salah satunya yang berubah luar biasa dalam 10 tahun terakhir. Telkom itu 10 tahun yang lalu, it was a very boring brand. Tapi sekarang inovasinya mereka bikin hackathon internal banyak banget, bikin hackathon eksternal banyak banget. Mereka invest di all these amazing companies, amazing entrepreneurs yang akhirnya jadi inovasi sendiri gitu loh. Jadi akhirnya sekarang Telkom jadi salah satu perusahaan paling yang exciting ketika kita ngomongin teknologi. Dan ini kenapa pentingnya milenial mesti join sama perusahaan kita? Well, kita mesti ikut perkembangan zaman. Ketika marketnya udah pakai TikTok, kita juga mesti di sana, right? In a lots of ways. Kita mesti adaptasi sama market. Suka nggak suka, market yang akan menentukan yang namanya corporate punya bisnis. Yang terakhir adalah ngomongin soal talent acquisition. Ini relate juga dengan yang sebelumnya yang branding itu ya. Again, masyarakat zaman sekarang melihat mungkin kalau zaman orang tua kita yang namanya kita join jadi PNS itu bahagianya luar biasa gitu ya, become a government employee. But hari-hari gini kayaknya kok kamu mau jadi PNS sih gitu kan, tapi that's not necessarily the case these days. Banyak organisasi-organisasi, departemen-departemen juga sekarang kementerian banyak loh yang bikin hackathon. Karena kenapa? Mereka nggak pengen cuma diem di tempat dan aman sampai pensiun. Mereka juga pengen membuat negara lebih maju. Artinya mereka juga bisa berpartisipasi dengan hackathon dan melibatkan semua stakeholder, keluar dengan produk-produk atau ide-ide yang kreatif, yang inisiatif, dan execution-nya juga penting, dan ngomong soal marketing, all the way mereka bisa execute. Dan beberapa departemen pun udah do it very, very excellent, udah keren banget gitu, mereka bikin beberapa hackathon, which is now jadinya keren banget. So itu tadi 4 poin yang kita ngomongin soal kenapa sih kita butuh hackathon, dan mungkin aku pengen bahas sedikit tentang beberapa hackathon yang menurut aku keren di Indonesia. Tadi kita ngomongin soal teori ya. I want to share a little bit about a few examples dari hackathon yang diadakan di Indonesia. Ini one of the first hackathon yang Daily Social pernah manage. Ini kita kerja sama NASA di tahun 2012 waktu itu with the support of US Embassy di Indonesia, di Jakarta. Kita bikin yang namanya NASA Hackathon International Space Challenge. Jadi ini it's a global event sebenarnya. Jadi seluruh dunia terlibat. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada 18 negara yang terlibat, ada 32 kota gitu ya. Dari US itu kalau nggak salah ada 7 kota yang terlibat. India ada 3 kota, ada di Southeast Asia itu cuma Jakarta. Di di South Asia itu ada India kayak 2 kota. Jadi it's quite rame gitu barengan ya. Terus kita akhirnya bikin, waktu itu dikasih waktu 24 jam untuk solve issue global. Ada ngomongin soal famine, ada ngomongin soal disaster management, ada banyak lah waktu itu, ada 7 kalau nggak salah kriteria yang mereka mau bikin, ada 7 problem yang mereka mau solve. Dan yang kerennya adalah di Indonesia ini yang ikut nggak banyak. Kayak di kota-kota lain tuh yang ikut bisa 100, 150 gitu ya. Di Indonesia yang ikut cuma 28 orang. Dan kebetulan waktu itu di kantornya, kita bikin di kantor kita waktu itu. Jadi it was very small office. Jadi very intimate kind of situation gitu ya. Keren banget acaranya, tapi very intimate. Kita sempat video call sama salah satu astronot yang memang lagi di International Space Station pakai Skype waktu itu. Oh, it was really fun. Kita nanya-nanya, gimana rasanya di being in outer space dan segala macam. Oh, keren banget. Dan yang lebih keren lagi adalah salah satu partisipan dari Indonesia itu jadi juara ketiga untuk kompetisi secara global. Ini menunjukkan memang quality-nya developer, programmer di Indonesia, orang-orang teknologi di Indonesia itu sama sekali nggak kalah sama global. Dan terbukti kan sekarang inovasi-inovasi dari Indonesia udah diakuin secara global, mulai dari Gojek, Tokopedia, Traveloka, semua. Menunjukkan memang bibitnya udah ada nih. Tahun 2012 udah kelihatan sebenarnya. Sekarang it's proven bahwa Indonesia will become one of the
leading economy when it comes to digital and innovation. Ini salah satu hackathon yang kita organize awal-awal, and we're very happy, keren banget. Tahun 2014 ada juga yang namanya HackJack, namanya Hackathon Jakarta. Ini diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Waktu itu Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok dengan Pak Jokowi waktu itu masih baru jadi gubernur ya. Waktu itu mereka bikin yang namanya HackJack. Dan ini kebetulan Daily Social juga bantuin bareng sama Siati juga. Dan ini menghasilkan beberapa aplikasi yang sampai sekarang jadi dipakai banget. Contohnya Clue dan App Aja. Ini aplikasi yang dulu sebenarnya mulainya juga prototype, MVP, ketika di HackJack ini mereka menang dan akhirnya diinjek support sama Pemprov DKI dan akhirnya jadi gede banget sekarang kan. Clue, siapa yang nggak tahu Clue zaman sekarang. Dan yang lebih keren lagi, dari effort itu HackJack lahirlah yang namanya Jakarta Smart City. Yang sekarang juga jadi salah satu command center-nya when it comes to technology dan governance. Itu bahkan yang teman-teman dari Malaysia aja ngelihatnya ke Jakarta Smart City jadi contoh. Right, ada beberapa negara kayak Filipina, Vietnam, mereka nyontoh Jakarta Smart City. So itu salah satu yang kita juga keren banget. Ini juga mungkin salah satu yang menurut kita very exciting ya. Kita kerjasama sama TNI Angkatan Darat. So the Indonesian military gitu ya. Ini is very exciting karena kita juga kaget kenapa butuh hackathon gitu ya. Tapi ini keren banget acaranya. Waktu itu mereka minta kita connectin ke the programmer, ke developer community. Waktu itu ada beberapa solusi waktu itu yang akhirnya mereka minta untuk ideas, minta ide untuk beberapa problem gitu ya. Salah satunya waktu itu ada weapon inventory waktu itu. Jadi inventory alutsista, senjata sama aset dari militer waktu itu. Ternyata mereka nggak punya some sort of a digital inventory system. Jadi semuanya was based on paper. Sekarang waktu itu kita bikinin ada beberapa partisipan yang bikin yang digital versionnya. Ada juga ngomongin soal teknologi perbatasan. Waktu itu kita ada beberapa IoT developer juga yang ikutan, yang dia beneran bikin patok digital buat ditaruh di perbatasan, equipped with sensor gerak, sensor panas, temperatur, infrared, weather, segala macam semuanya. It was really awesome, complete. Dan waktu itu ada Jenderal Bintang 1 yang ikutan dan ada Kasat juga waktu itu yang lihat, and he was very impressed. Dan ternyata kalau nggak salah dari 200 something yang partisipan yang ikutan, 10 orang akhirnya direkrut jadi tentara, jadi militer, terutama di bagian yang teknologi and information. Sama mungkin yang baru-baru ini ya, yang baru jalan juga barengan sama EU juga, sama Berlin Senate dan Jakarta Smart City in response of the pandemic. Ini kalau nggak salah di Q3 last year 2020. Jadi kita ngundang beberapa startup dan kalau ini nggak buat programmer individuals ya, karena biasanya ikut kan individuals, students yang kayak gitu-gitu. Kalau ini nama kita kerjasama sama startup untuk minta mereka build a solution untuk rebuilding lah Indonesia gitu kan. After COVID-19 selesai, diharapkan solusi-solusi ini bisa membantu masyarakat Jakarta specifically untuk bisa bangkit. Cuman mungkin sampai sekarang udah ada 9 MOU dari beberapa startup ini, dari 9 MOU yang dihasilkan dengan Jakarta Smart City. Cuman mungkin ya mesti nunggu COVID-nya selesai dulu kali ya, baru di launch gitu ya. Sampai sekarang belum selesai. Gitu sih. Tapi sebenarnya di Indonesia juga ada banyak banget. Ada BTPN, BCA, Toyota, BTN pun juga udah bikin buat ngajuin KPR pakai blockchain. Waktu itu keren banget dia bikin, di mana proses pengajuan yang tadinya butuh waktu 4 minggu bisa selesai dalam waktu 20 menit karena semuanya udah pakai blockchain, very fast. Dan untuk orang yang ngajuin KPR biasanya kan suka bingung, papernya udah sampai mana sih gitu kan, masih lama nggak gitu, kapan kira-kira selesainya. Sekarang mereka udah ada sistem tracking di mana kita tinggal masukin kodenya and then you'll see, your paperwork tinggal nunggu tanda tangannya bapak ini, estimasi selesai tanggal berapa gitu. So everything is clear, very very smart. Dipakai juga sama Bank BTN. Samsung Departemen Pendidikan juga sempat bikin waktu itu undernya Pak Anies Baswedan. Facebook juga lumayan yang rajin di sini. Kurang lebih kayak gitu sih beberapa contoh hackathon di Indonesia.
Tapi in general yang namanya open innovation ini ada beberapa model ya. Salah satunya adalah hackathon. Itu emang is a very long term investment di mana kita invest as an organization or as a business, invest di ekosistem yang memang nantinya akan membentuk jalur kesuksesan dari organisasi atau bisnis dari teman-teman sekalian. Gitu sih mungkin sharing dari aku, Mbak Safina. Thank you so much. And kalau ada pertanyaan, I would love to be able to answer. Thank you. Terima kasih Mas Rama. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Jadi mungkin lebih banyak lagi informasi nih untuk memperkuat konsep apa sih yang namanya hackathon dan apa aja sih sebetulnya dari hackathon ini yang bisa dilahirkan dari proses eksplorasi tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali di dalam chat box ada permintaan dari teman-teman panitia bahwa rekan-rekan yang sudah menjadi partisipan untuk mengisi lembar absen ya dan form feedback untuk kami supaya nanti juga bisa kami kirimkan materi-materi presentasi hari ini. Nah, sudah ada beberapa yang menanyakan isu-isu yang terkait dengan presentasi teman-teman panelis nih. Sudah ada 2 yang di chat box. Nah, teman-teman mungkin yang ingin bertanya bisa juga pindah ke chat box yang Q&A supaya panitia dapat melihat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Jadi jangan tergabung di dalam chat yang diskusi generik, bisa langsung ke chat box yang Q&A. Nah, mungkin saya bisa langsung saja ya, kita memulai proses Q&A ini. Ada yang menanyakan, tapi namanya tidak ada, ini anonymous. Mungkin bisa berlaku untuk teman-teman semuanya ya, bagaimana dari pendapat dari ICOT, Daily Social, dan juga Pak Marco dalam hal pendidikan. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, digital transformasi membuat hal-hal semakin lebih cepat, semakin lebih membuat hal-hal yang tadinya ribet menjadi lebih simple. Namun jika kita pahami keadaan di Indonesia dan juga global juga beberapa negara ya, proses transformasi sekolah dari rumah ini, sekolah online ini juga membuat kualitas pendidikan itu juga tidak lebih maju, namun semakin deteriorating ya. Maksudnya adalah prosesnya masih mungkin lagi adaptif dan jadi semakin pengalamannya lebih buruk. Kata pengalaman-pengalaman teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah dan juga di kuliah. Jadi mereka itu tidak merasa bahwa kualitas pendidikan yang mereka alami selama proses online ini menjadi lebih baik dibandingkan waktu dulu tatap muka. Nah, bagaimana itu bisa menjadi solusi dari digital transformasi untuk direspon ya. Mungkin dari ICOT dan Daily Social dan Pak Marco bisa menjawabnya. Pak Marco, there is this one question that you may have seen in the Q&A box. Yes. Is making the education quality to be lesser of a qualitative experience to people. So maybe from your perspective you can answer that. And another dari Rudolfos Kevin Dawan, dia berkatakan bahwa di masa pandemi ini mungkin jaringan internet itu di Indonesia belum rata. Nah, tadi Mbak Vita juga sempat menyatakan memaparkan sedikit soal digital divide. Digital divide, ketidakmerataan proses infrastruktur atau keterhubungan dengan internet itu tidak hanya dialami di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya menjadi kunci ya, karena kita semua berpatok kepada keterhubungan di online dari segala jenis relasi. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak terhubung? Bagaimana ketidakmerataan internet ini menjadi titik fokus yang dapat direspon oleh proses-proses yang kita mau transformasi lewat digital. Jadi mungkin Pak Rama atau Mbak Vita juga mungkin bisa menjawab, kita ini paham bahwa ya memang internet menjadi solusi, tapi apa sih yang menjadi proses untuk bisa menghubungkan orang-orang yang tidak terhubung dengan digital, teknologi dan juga internet gitu. Mungkin bisa mengasih pointers dari pengalaman sebelumnya. Mungkin satu lagi pertanyaan ya, ini ada satu langkah awal. Dia cuma bilang langkah awal dari Rebecca Louise Ketan. Mungkin
saya bisa tambahkan ya, langkah awal untuk memulai ini semua. Mungkin apa sih yang perlu disiapkan? Karena kan mereka di sini semua partisipan untuk memperkuat konsep mereka. Jadi dalam hal internet, bagaimana sih dengan situasi internet di Indonesia kita bisa memulai? Langkah awal apa? Dan mungkin dari soal hackathon tadi, Mas Rama, kita mengetahui bahwa eksplorasi ini adalah intervensi. Bagaimana sih supaya kita kan di sini kan audiensnya, usernya nanti kan adalah kelompok rentan. Bagaimana intervensi kita ini tidak lebih merentankan posisi mereka? Karena kadang-kadang kan kita tidak mengetahui pengalaman mereka secara langsung, karena ini sprint, kita tidak punya waktu untuk riset yang lebih dalam, melakukan in-depth interview. Nah, bagaimana sih intervensi eksplorasi kita melalui di teknologi ini tidak lebih membuat ketidaksetaraan itu lebih meningkat? Marco, maybe the last question is that what is the starting starting point for these participants to actually embrace digital transformation as a solution in the priorities of EU. Maybe they want to know what are maybe the 3 top main starting point for them to actually be in this event. Oke, itu saja. Mungkin bisa dijawab dari tiga-tiganya. Mau mulai dari siapa? Who wants to go first? Yes, okay, Pak Marco, silakan. Yeah, thank you very much. Thank you also for the participants and for the insightful, interesting questions. I've seen that there were at least 3 of them mentioning education. So I'd like to address that first. I think that I'll start with maybe with the positive thing. I think that the current crisis and distance education show that with certain conditions it's possible to do that, and there is also maybe a field that need to be researched, some solution that might need to be proposed on that. On the negative hand, the negative side, it is true. I think that indeed the pandemic made, I mean, it was a huge hurdle. It is still a huge hurdle for education. I think going to school is probably the best public policy tool available to increase skills. Spending time in school is also important to increase social awareness skills, to have fun. So that is completely missing. And then there are in Indonesia, but not only in Indonesia, this is a problem that is affecting students worldwide, in Europe as well. There is unequal access to the facilities, the infrastructure, different remote teaching abilities, the issues with the networks. I think that the problems are many. There are manifold problems. Unfortunately, there's no quick fix for that. So if you ask me what we can do, I wouldn't have an easy answer to you. I think we need to look at all these problems and trying to see where we can get, let's say, again, solution that can help those that have less access to this online schooling possibilities. I think there is from the EU side, I think there is a web page which gather many potential solutions. I'll be sharing it in the chat box now, and there you can find, there you can see basically what was proposed on the EU side. It's focused on the EU, so might not be fitting Indonesia, but it can give ideas. And then Savina, you asked about what are our priorities. I wouldn't dig too much in depth into that. And the reason why is that I don't want people to focus on the 3-4 things or 2 things I'll be mentioning today. I think people need to be thinking also, what are the problems that I think are important? What are the problems that I see around me? I think we mentioned, I think that if you go on this hackathon Digiton webpage, you'll see what are the main aspects we want to deal with. They're already there. You already mentioned what we believe are the most vulnerable people. I like the participants to
to be free to access the problems with a free mind, and not to give too many, not to give a predetermined path. So I'd skip somehow on that if you let me do that. Yeah, if Thank I you. can, I want to add also, I think it's a very spot on answer, Marco, because problemnya di Indonesia is a very multi-layered problem. My mom is a teacher in a state school. My father is a programmer. So my whole life I've been trying to combine how can I spread education in Indonesia using technology, right? And so far I've come to the conclusion bahwa honestly, when it comes to quality of education, technology is not the answer, at least not yet, because di Indonesia, people who needs access and desperately need access to good education, they don't have internet, right? People in the rural areas, in the remote islands, remote villages. So if your solution is an app, again, menjawab pertanyaan dari Ibu Safina tadi, you're not collaborating, you're intruding malahan kan. Tadi jatuhnya intrusi, bukan kolaborasi. You have to involve them and ask them and really understand their position as one of the key stakeholder, karena mereka adalah the market, right? Jadi mesti kombinasinya kayak gitu, nggak bisa cuman it's an app technology. No, it's technology is the answer for many problems. Unfortunately, in Indonesia, that's not the solution, at least for now. Ini something yang I've been passionate about technology and edutech istilahnya, education technology. I've been studying this, Indonesian technology and education system udah I think for a decade, but still I haven't done anything about it because it's not a one answer or a silver bullet yang bisa solve everything. It's multi-layer, mulai dari infrastructure, quality of curriculum, quality of guru, banyak banget. Belum lagi ngomongin internet infrastructure, is so many layers. Iya, betul. Terima kasih Pak Rama dan Pak Marco. Mungkin saya bisa bantu untuk translate sedikit ya tadi inti dari Pak Marco dan Mas Rama ya, bahwa sebetulnya memang masih kalau ngomongin soal pendidikan tadi ya, bagaimana sih kita nih pemerataan pendidikan di Indonesia dan soal ketidakmerataan internet gitu ya di Indonesia. Nah, memang belum ada, mereka juga Pak Marco dan Rama juga menyatakan bahwa sebetulnya ya solusi dua hal ini ya semua orang juga masih dalam proses gitu untuk mencari yang terbaik. Nah, namun bahwa teknologi bukan menjadi salah satunya, tadi Pak Rama mengatakan dengan baik juga ya bahwa kalau mau ngomongin soal pemerataan pendidikan, teknologi bukan menjadi solusi yang hanya menjadi salah satu solusi. Nah, tadi saya juga mengutip Mbak Vita mengatakan bahwa empati ya. Nah, tadi Mas Rama juga mengatakan bahwa kita harus menginvolve ya, melibatkan orang-orang di mana kita mau buat solusi tersebut gitu. Kita harus ngobrolin sistemnya seperti apa. Jadi dan tadi Pak Marco bilang bahwa kita harus benar-benar mengetahui problemnya itu dari orang-orang yang merasakan problemnya. Nah, teman-teman, tidak ada prioritas EU sebetulnya yang bisa dipaparkan. Kalau tadi Mbak Rebecca menyatakan bahwa apa sih hal-hal yang bisa langkah awal gitu. Nah, langkah awalnya sebenarnya dari kalian gitu. Kalian sendiri apa yang benar-benar kalian rasakan, empatikan gitu. Ada suatu isu yang terdekat dari kalian dan coba kalian libatkan orang-orang tersebut dalam proses solusinya. Jadi kolaborasi lebih baik, seperti itulah intinya. Nah, mungkin kalau bisa menambahkan Mas Safina. Ya. Jadi kalau kita ngelihat mengenai solusi edutech ya, kalau kita ngomongin secara global, misalnya secara level nasional, itu emang susah karena seperti tadi Mas Rama bilang, masalahnya itu multi-layer. Nah, tapi ketika kita bisa sebagai apa sih yang bisa kita lakukan as a individu gitu kan ya, atau sebagai kelompok gitu, kita bisa sebenarnya berangkat dari masalah yang terjadi sama diri kita sendiri. Misalnya paling gampang, misalnya Mbak Rebecca ini sekarang lagi kuliah di satu kampus gitu. Terus udah gitu dia ada masalah dengan sistem belajar mengajar online dengan dosennya. Anggap aja paling gampang adalah terkait dengan tugas yang katanya ditumpuk tapi kayak tugas tanpa akhir kan, paper terus dengan ada kuliah online ini. Ya, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh Mbak Rebecca dan teman-teman untuk membantu si dosen itu sendiri gitu. Karena sekarang banyak dosen yang sebenarnya, apalagi dosen-dosen tua ya, yang mereka itu belajar Zoom aja buat mereka udah PR sendiri gitu loh. Mereka udah susah gitu. Paling gampang ya misalnya
simple, mungkin buat kita itu lucu gitu. Saya kasih tutorial bagaimana cara bikin webinar via Zoom gitu. Itu sebenarnya buat kita kan sesuatu yang mudah gitu. Tapi jangan salah, banyak dosen-dosen yang mungkin udah S2, S3, tapi nggak terbiasa dengan penggunaan teknologi gitu. Mereka kesulitan dengan itu. Itu bisa kita bantu. Atau misalnya bikin aplikasi atau bikin solusi untuk sistem penilaian online. Jadi paper dimasukkan, biasanya dosen meriksanya hobinya pakai kertas, sekarang mau nggak mau harus periksa e-paper gitu kan ya. Kita kasih mereka platform atau apa, atau aplikasi, kita bisa submit di situ, dosen juga nanti bisa koreksinya, mungkin bisa koreksi bareng, ada komen-komen juga bisa dimasukin di situ, nilai juga bisa keluar secara online, seperti itu. Itu juga bisa membantu at least di komunitas atau di lingkungan terdekat dari kita. Nah, itu yang sebenarnya bisa dikembangkan, misalnya nggak hanya dengan memanfaatkan IoT, tapi misalnya dengan teknologi lah apapun itu, mulai dari di sekolah gitu. Misalnya sekarang yang jadi masalah itu dengan sistem belajar mengajar online, kenapa kok dianggap kita kok jadi downgrade ya belajar mengajar online, bukannya tambah pintar tapi tambah bodoh gitu. Karena banyak dari materi pembelajaran kita yang itu belum digital. Jadi istilahnya buat beberapa dosen teman saya, mereka curhat, mereka stres karena mereka harus bikin materi kuliah buat diri mereka sendiri dan buat dosen senior mereka, karena dosen senior mereka tidak bisa atau merasa kesulitan untuk membuat materi belajarnya secara online. Bahkan untuk presentasi secara online pun mengalami kesulitan. Nah, hal itu yang bisa kita bantu sebagai anak muda gitu ya. Bagaimana sih membantu untuk mendigitalisasikan si materi-materi ini, yang nanti ke depannya ketika ini semua sudah terdigital gitu, itu akan mudah untuk disebarkan ke daerah-daerah lain gitu. Mulai dari misalnya kampus di Jakarta gitu. Nanti kita bisa bantu setelah materi-materi ini sudah bentuk digital, untuk kita kirim ke daerah itu kan lebih mudah, dan itu akan membantu teman-teman di daerah atau teman-teman di area-area rural area untuk mendapatkan better quality of education. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebenarnya. Dan itu tidak perlu modal besar banget. Yang penting ada willingness, dan itu akan terjadi kolaborasi di komunitas itu. Itu sih sebenarnya. Ya, betul sekali Mbak Vita. Jadi teman-teman mungkin jangan terlalu berpikir ini seperti tadi kata Mas Rama ya, hackathon ini tuh bukan menjadi, nanti teman-teman tidak diharapkan untuk sudah membuat suatu solusi yang benar-benar ajak gitu ya. Jadi ini teman-teman konsep ide yang nanti bisa dikembangkan dan diperkuat. Nah, tadi seperti tadi kata Mbak Vita, kita mungkin bisa bantu dari titik mana dulu nih untuk bisa membantu situasi pendidikan, kayak tadi misalnya ya udah terhubung dengan teman-teman gurunya dulu gitu sebelum benar-benar memikirkan solusi pemerataan pendidikan seperti itu kan ya Mbak Vita ya. Jadi kita mencoba untuk melihat titik-titik vital yang paling mudah untuk kita eksplorasi dulu sebelum benar-benar memberikan kontribusi untuk solusi yang lebih luas lagi. Oke teman-teman, ini kita coba mana lagi ada Q&A, ada pertanyaan lain lagi mungkin. Oke, dari Gilbert Wedneswow Samuel. Oke. Bagaimana menentukan sumber eksternal yang akan terhubung dengan infrastruktur? Wah, ini sangat teknis ya. Bagaimana menentukan sumber eksternal yang akan terhubung dengan infrastruktur IoT yang dibuat? Apakah penting dalam menetapkan application programming interface (API) yang sesuai? Oke, silakan mungkin Mas Rama atau atau Mbak Vita bisa menjawab. Sorry Marco, this is very technical. Technical. I noticed. Yes. Silakan Mbak Vita atau Mas Rama mau menjawab? Boleh deh, saya coba jawab dulu, nanti mungkin ditambahin sama Mas Rama. Sebenarnya kalau dari kita ya, tentuin dulu kamu maunya seperti apa, dan kondisi di lapangan itu seperti apa. Contohnya paling gampang nih, pengen bikin solusi IoT, tapi di daerah tersebut nggak ada sinyal. Nah, berarti kan ada kendala gangguan di sinyal gitu kan, nggak ada network 2G, 3G, 4G. Berarti kita harus bikin bisa pakai misalnya jaringannya LoRa seperti itu. Terus dari kita tadi juga ada yang pertanyaan yang terkait dengan perlukah memperhatikan aspek estetik dari program yang dibuat atau front end-nya. Pada dasarnya ya estetik perlu, tapi kalau untuk sekarang misalnya baru mau bikin, lebih baik ambil yang simple, yang pasti mudah digunakan, yang user friendly. Itu lebih penting daripada sekadar ngobrolin soal estetik. Balik lagi ke yang tadi, yang application programming interface-nya sesuai, ya itu juga
balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Mungkin Mas Rama bisa nambahin. Ya, sebenarnya ini tergantung solusi yang memang mau dibikin apa sih. Kalau kita menentukan API apa yang mau dipakai, ya tergantung. Misalnya kita mau bikin, contohnya deh kemarin yang TNI itu ya, dia bikin patok digital di mana tadinya kan patoknya bentuknya literally kayu gitu, yang nanti setiap berapa jam sekali kan ada patroli dari TNI di jalur tersebut kan. Tapi dengan ada patok digital nggak perlu lagi ada tali, tapi nanti ada speakernya. Artinya dia bisa ngomong langsung dari ada base-nya gitu ya, dia bisa command center gitu, modelnya kamera semua, dan dia bisa ngelihat ini ketika ada pergerakan kameranya otomatis nyala. Terus nanti ada infrared kamera untuk menentukan ini manusia atau binatang. It can differentiate kayak gitu, dan nanti dia bahkan sampai bisa take actions kayak ada taser gitu ya, model setrum gitu ya. Jadi ketika ada unauthorized personel yang melewati perbatasan, ya dia kasih warning 1, warning 2, kalau memang nggak digubris juga, baru nanti TNI-nya beneran datang dan do some action. Nah, itu terkoneksi sama weather juga, artinya dia mesti pakai API yang connect ke weather di daerah itu. Dia mesti connect ke API dari, aku lupa waktu itu ada apa aja, tapi dia connect API-nya banyak kok, lumayan banyak. Dan yang lebih penting lagi bukan cuma connect ke API ngambil data ya, tapi ngumpulin datanya itu juga penting. Dari data yang sama itu bisa dipakai juga sama departemen BMKG untuk melihat temperatur, catatan temperatur, heat wave, mendeteksi heat wave, termasuk cuaca juga, hujan, kering, dan segala macam. So it's not a matter of harus pakai API yang mana, enggak. Sebenarnya justru bebas, tergantung kreativitas. Ini yang hebat dari hackathon kan gitu. Ketika kita ngomongin patok digital gitu ya, misalnya patok perbatasan digital, ada 2 tim yang bikin, 2 tim ini mungkin bisa bikin solusi dengan 2 API yang berbeda sekali gitu loh. Karena kenapa? Otaknya beda masing-masing, punya visi sendiri-sendiri, which makes it more interesting. Dan dari sisi organisasinya dalam hal ini TNI, I have choices now gitu, ada pilihannya banyak nih. Jadi it makes it more open. Itu kenapa namanya open innovation, karena membuka sekali banyak opportunity. Itu sih mungkin dari aku. Thank you. Oke, terima kasih Mas Rama dan Mbak Vita. Ada teman-teman mungkin bisa pindah dari chat box ya ke Q&A agar bisa dijawab pertanyaannya kepada 3 panelis. Masih ada waktu nih, kita masih mungkin bisa ada 3 pertanyaan lagi. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Mungkin langsung saja. Nah, sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin saya dulu ya. Saya juga penasaran mungkin apa sih platform, mungkin ya jadi masukan buat teman-teman gitu, platform atau mungkin ada semacam digital website, pokoknya website, platform atau apa yang bisa mereka lihat gitu, Mas Rama atau Mbak Vita, untuk contoh-contoh best practices ya, praktik-praktik baik yang paling sederhana hingga yang sampai advance gitu. Ada nggak sih, atau mungkin bisa lihat di Daily Social, atau mungkin bisa di ASIOT gitu, mereka ada contoh-contoh praktik baik, the best social solutions yang bisa mengkolaborasikan antara digital dan isu sosial. Ada nggak sih informasinya? Kalau soal platform, mungkin kalau dari ASIOT ada beberapa teman-teman yang suka ngirimin mereka punya ide atau mereka punya hasil gitu ya. Itu semua bisa dilihat di channel YouTube-nya ASIOT sih. Ntar tinggal cari aja. Bisa nyari ide juga dari situ. Terus tadi ada di chat ada dari Mbak Vina berbicara mengenai pendidikan tadi, kendalanya kuota internet yang terbatas atau berbiaya. Nah, itu sekarang kan emang sudah ada bantuan kuota dari pemerintah ya. Selain itu sebenarnya di tiap daerah itu sudah ada internet desa. Nah, itu biasanya tidak berbayar. Jadi itu udah ada fasilitas sebenarnya. Cuma ya itu tergantung di daerah masing-masing ya. Ya, Mas Rama? Ya, mungkin kalau di Daily Social nggak terlalu teknis ya, maksudnya solusi teknologi yang terlalu teknis, API-nya pakai apa gitu mungkin nggak, programming language itu nggak. Tapi banyak sekali startup-startup yang memang fokusnya cuma satu, fokus
ke masalah sosial, mau itu soal kesetaraan gender, mau ngomongin soal isu financial literacy, ngomongin soal KDRT, itu mungkin banyak sekali di startup-startup di Indonesia yang solusinya berbasis teknologi yang teman-teman bisa lihat di Daily Social. Nah, mungkin di search aja, istilahnya social enterprise. Jadi itu perusahaan-perusahaan ya memang fokusnya menyelesaikan isu sosial, tapi bukan berarti non-profit ya. Most of these companies tuh memang for profit. Contohnya kayak Kita Bisa mungkin yang paling populer ya. Kita Bisa, Ruang Guru itu juga mereka soal isu memang isu pendidikan gitu ya. Ada company kayak e-fishery. Nah itu IoT juga di mana mereka membantu bukan nelayan ya, buat petani yang di darat nelayan tapi buat tambak gitu ya. Mereka bikin alat otomatisasi untuk ngasih makan ikan sekaligus sensor untuk kesehatan airnya. Dia bisa ngedetek ikannya makannya lagi banyak atau enggak. Kalau makannya enggak banyak berarti sakit. Itu salah satu deteksinya itu kan. Jadi itu keren banget. Dan e-fishery ini salah satu perusahaan Indonesia yang sekarang dipakai di Thailand, dipakai di Afrika, udah mau expand ke I think Latin America juga gitu loh. Mereka biasa di Bandung, tapi it's really a global operation sih, keren banget gitu, namanya e-fishery kalau teman-teman mau lihat. Jadi isu sosial for profit, jadi bukan berarti non profit. Kayaknya orang banyak mikir kalau social enterprise itu miskin. No, not at all. You can solve big problems, you get big money to solve even bigger problems, gitu sih kurang lebih. Makasih Mas Rama. So Marco, so while we're waiting for others to put more questions in the Q&A box, I'm asking the question to all. Mbak Vita and Mas Rama has already given their answers. Perhaps you have some input on. You said that EU itself has this priority of digital transformation context for the years to come, and what are probably the best practices that you have already seen, or maybe you have in mind to give recommendations to for the participants that can actually gain more knowledge and strengthen more knowledge on their conceptual notes to give into the Social Digiton? Maybe you have some context on that. Thank you. I've seen that there is another question to be repeated many times in the chat. So about the impact of the pandemic, so that we can provide a reply to that. I don't think it is a matter of a good or bad education. I think it is a challenge for education. And yes, in the European Union, we are also facing the same challenge, maybe with different angles, but it is a challenge also in the European Union. So between brackets, we are all in this together. We are all looking for ways to go beyond this challenge. This to address a couple of questions about this. On the best practices, I think in the EU, in the European Union, let's say the digital transformation, it's touching on many areas. I think something that we really care about, it's about, let's say, the ownership of data, the privacy of the users. It's something that for us it is quite important. And then we really have so many things ongoing. I think I just sent a link in the chat about ideas related to education, for instance. I think that the participants can have a look in there to have an idea of what are the ideas that are being put on the ground from our side. Okay. Then just to, yes, please. Marco menyatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang terulang ya soal pendidikan dan juga situasi pandemi, dan itu sudah direspon tadi oleh teman-teman panelis. Dan terkait dengan praktik baik ya, di sini semua orang juga mungkin dalam proses mencari yang praktek yang paling baik, namun yang harus di keep in mind, yang harus menjadi titik perhatian teman-teman dalam membuat suatu intervensi solusi atau eksplorasi solusi adalah
terkait dengan digital adalah privasi dari data ya, privasi dari pengguna, privasi dari target audience seperti itu, dan juga terkait dengan semua ini adalah bagaimana privasi dari dan juga keamanan digital itu menjadi proses untuk teman-teman navigasikan dalam eksplorasi. Jadi privasi, keamanan itu penting karena cyber ini sangat fluid dan cair ya. Jadi apapun yang mau kita lakukan, kita tidak mencoba untuk membuat menjadi lebih merentankan orang yang mau kita bantu, namun memperkuat dan lebih memperkuat pemberdayaan mereka. What else do you want to add on, Marco? You want to follow up? You want to add something else? On the questions that were asked, no. Yeah, okay. Alright, so jadi ada lagi nggak teman-teman ini pertanyaan yang lain atau oh hai Rebecca, oh sudah ya. Kalau jika tidak ada pertanyaan lain, mungkin ada hal-hal lagi yang mau disampaikan, Mbak Vita, Mas Rama, dan Marco. Is there anything else you want to add? Maybe a few words of comfort and a few words of for these people. Maybe some of this beberapa dari orang-orang partisipan ini mungkin pertama kali nih mengikuti proses seperti ini gitu. Mungkin apa sih yang harus dipersiapkan gitu dalam memulai hal ini? So so maybe a word of support and a few points of what some of the people in here, maybe they're the first time. This is the first time for them to actually join this type of event. So what are the first things that they have to make sure of or prepare themselves with? Ya, silakan Mas Rama. Ya, kalau aku boleh ngasih saran sih, tetap fokus ke problemnya ya. Jadi kebanyakan dari orang-orang yang ikut hackathon itu terlalu fixated sama solusi-solusi yang sudah ada. Oh, di Australia ada solusi kayak gini, coba kita bikin. Oh, solusi di Thailand, Singapura, India mirip gitu. Dia terinspirasi dari sana, which is fine. Tapi mungkin Indonesia is a very unique market. Jadi banyak sekali. Contoh kayak Gojek deh. Gojek cannot be developed in any other country di dunia kecuali di Indonesia. Karena ojek itu udah familiar sekali di Indonesia kan. Jadi the concept of konsep untuk solusi yang dari masalah yang ada di Indonesia cuma hanya bisa di-develop oleh orang yang benar-benar mengerti dengan problem yang ada di Indonesia, dengan semua stakeholder, dengan semua faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Jadi mungkin don't be too fixated untuk nyari inspirasi di luar, tapi really understand the problem gitu. Ada beberapa, one of my favorite quote ketika kita mencari solusi itu adalah 80% itu kita harusnya fokusnya ke masalah. Focus 80% on the problem. 20% the solution itu biasanya will come up dengan sendirinya. It's quite obvious kadang-kadang solusinya tuh simple banget, tapi kadang-kadang orang terlalu fokus kebalik. 80% mikirin solusi, tapi nggak cukup waktu, nggak cukup banyak waktu yang dihabiskan untuk mempelajari masalahnya. Mungkin itu sih dari aku. Thanks. Terima kasih Mas Rama. Mbak Vita mungkin? Ya mungkin tambahan aja terkait dengan mencari masalah dan solusi ya. Sebenarnya nanti jangan lupa untuk ketika kita berusaha menemukan satu masalah dan berusaha mencari solusi, pastikan juga solusi yang kita buat itu tidak menimbulkan masalah baru bagi teman-teman atau pihak-pihak yang ingin kita bantu gitu. Karena kadang ketika kita ada satu masalah terus kita kasih solusi dengan teknologi atau dengan apapun, itu kadang ada dampak dari yang lain, dampak lain yang itu menjadi masalah baru. Jadi itu juga perlu untuk dipertimbangkan juga gitu. Terima kasih Mbak Vita. Marco, is there anything you want to add for some of spiritual words or strengthening words for these people, the newbies? Yeah. No, I think there's three things. First thing is I hope you heard the advices of the other speakers, because the few things I understood, I think they gave great advice, focusing on the problems, for example. And if I understood well, I'm not sure. There's many things going on around you. I think Indonesia is a big country and it's a special country. Think about, look around you, focus on what's around you, and that for sure will help. And then the other thing is don't be shy. Don't be shy. Don't be afraid of proposing ideas.
the worst thing that can happen, you will improve the idea if it's not working at the moment. So don't be shy, look at the problems around you, come up with your ideas, and everything that will come will be appreciated. So, and the last thing is thank you very much for joining. I see that there are like 200 people listening to us. I hope this was useful for you, and I'm really thankful for you to taking your time and to taking your time to trying to find these solutions. So these are my words. Thanks. Terima kasih. Nah, juga kita sudah sudah mau habis ya acaranya, sudah jam 11.47. Dengan demikian mungkin saya bisa menutup dengan mengutip beberapa tadi rekomendasi masukan dari 3 panelis kita ini, bahwa teman-teman, terima kasih atas semua partisipasinya. Dari registrasi sudah banyak ya, kami lihat per hari ini juga sudah hampir 100 mungkin yang registrasi untuk ikut Social Digiton ini. Dan hari ini per jam dan menit sekarang ada 193 partisipan yang mengikuti webinar ini. Jangan lupa akan ada webinar kedua di tanggal 6 Februari yang akan lebih mengupas soal bagaimana kita membicarakan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam proses social digital solution, solusi digital dalam social digital ini. Menutup tadi saya ingin mengatakan ulang bahwa teman-teman dalam memproses konsep note kalian mungkin tidak terfiksasi bagaimana praktik baik di Amerika seperti ini, di Eropa seperti ini. Mungkin lebih fokus kepada permasalahan yang teman-teman rasa dan punya empati dan juga punya passion dalam mengungkapkan konsep solusinya. Jadi lebih mementingkan bagaimana sih masalah itu ada dan bagaimana itu memang berdampak. Jadi 80% mungkin fokusnya ke permasalahannya dulu nih teman-teman. Nanti baru sisa 20%-nya ke solusi yang terbaik dan mungkin intervensinya. Dan mengutip kata Mbak Vita juga, bahwa juga dalam melihat solusi tersebut memastikan bahwa solusi tersebut tidak malah lebih meningkatkan diskriminasi bagi mereka atau tidak menimbulkan masalah baru. Jadi ada 2 hal yang penting. Bagi Pak Marco juga mengatakan bahwa jangan malu-malu, don't be shy, kata dia tadi, bahwa teman-teman di sini keberanian dan juga partisipasi dan pelibatan teman-teman ini sangat dihargai, bahwa kita lebih butuh banyak suara anak muda, seperti jargon kita adalah youth action for change. Aksi muda untuk perubahan. Jadi di sini kalianlah menjadi otak untuk perubahannya. Maksudnya eksplorasi idenya tuh dari kalian. Jadi jangan malu-malu untuk mengungkapkan ide-ide tersebut dengan panduan bahwa tidak menimbulkan masalah baru dan juga fokus kepada problem yang kalian paling dekat isunya. Jadi jangan tiba-tiba kalian ngomongin soal masalah pertanian tapi kalian tinggalnya di urban perkotaan. Jadi kalian tidak dekat dengan masalahnya, seperti itu. Nah, jadi itu saja dulu. Mungkin sebelum menutup, saya mau mengingatkan kembali bahwa ada proses social digital ini akan berlangsung hingga tanggal kompetisinya ini akan ditutup di tanggal 21 Februari jam 5 sore. Jadi jangan lewat dari jam 5 sore ya teman-teman, nanti kalian tidak masuk. Jadi dalam proses hampir sebulan ini teman-teman ayo godok bersama timnya gitu. Apa saja sih yang bisa dibuat menjadi paling user friendly, paling mengena solusinya kepada teman-teman yang terdampak. Nah itu. Nah nanti jika teman-teman jika teman-teman lolos akan ada proses shortlist ya, akan ada proses pemilihan 10 terbaik. Nah, itu akan diumumkan 10 terbaiknya di tanggal 25 dan 26 Februari. Dan yang 10 terbaik itu akan diundang untuk presentasi ke juri-juri di dalam social digital ini. Nanti presentasinya di tanggal 1 dan 2 Maret. Dan untuk memilih presentasi ini, untuk memilih dari 10 itu menjadi 3 pemenang. Nah, 3 pemenang ini nanti akan
disosialisasikan ya, dipublikasikan, di-announce di tanggal 5 Maret. Nah, itu mungkin akan ada semacam webinar untuk juga memaparkan kepada teman-teman yang lain apa aja sih yang siapa sih ini yang menang akhirnya tiga solusi terbaik yang masuk ke dalam social digital. Dan jangan lupa ada webinar yang berikutnya tanggal 6 Februari di mana Ibu Andi Yentriani sebagai Ketua Komnas Perempuan akan menjadi salah satu panelis dan juga perwakilan dari EU untuk menambahkan informasi soal apa-apa saja sih prioritas dan hal-hal penting yang untuk direspon terkait permasalahan kelompok rentan yang terdampak dari pandemi ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sudah mau jam 12, sudah waktunya makan siang. Terima kasih Pak Marco, thank you so much Pak Marco, thank you so much Mbak Vita, Mas Rama, dan juga teman-teman partisipan lainnya sudah aktif bertanya dan juga memiliki upaya untuk berpartisipasi di hari Sabtu yang mungkin harusnya nonton Netflix mungkin atau bersama keluarga tapi meluangkan waktunya untuk mendapatkan pengetahuan di webinar ini. Saya mewakili teman-teman EU untuk menyatakan bahwa terima kasih dan saya tutup acara ini. Sampai jumpa di webinar kedua di tanggal 6 Februari.